Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Pengangguran muda Indonesia tertinggi di ASEAN. Apa resikonya bagi ekonomi dan bagaimana masa depan tenaga kerja di Indonesia? Kompas Bisnis akan tanya ke Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira yang saat ini sudah hadir di studio Kompas TV. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, kita lihat kan ini pengangguran usia muda tertinggi di ASEAN. Data terakhir mengatakan ada 15 sampai 24 tahun yang usianya segitu tuh 17,3%. Nah, ini menggambarkan apa dan apa sebetulnya resikonya bagi ekonomi? Iya, pengangguran usia mudanya tertinggi di ASEAN. Tapi yang lebih dalam daripada itu adalah ada 9 juta anak muda yang sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain. Jadi dia nggak dalam posisi sedang kuliah atau sekolah, tidak ikut training, tidak dalam pendidikan atau pelatihan, itu jumlahnya memang sangat besar. Jadi artinya kita menghadapi nih situasi di mana ekonomi ini belum mampu untuk mendorong lapangan kerja. Jadi kalaupun ada anak muda, dia nggak menganggur misalnya, itu cek aja pekerjaannya adalah pekerjaan yang sifatnya informal. Jadi kalau pekerjaannya informal, dia masuk ke dalam gig ekonomi, itu hanya mode survival. Begitu juga ketika kita cek nih, ada anak muda yang jadi wirausaha. Wirausaha di Indonesia ini bagi anak muda, ada yang memang dia passionnya wirausaha, tapi banyak juga yang survival. Jadi hanya bertahan hidup, dia buka warung, kemudian dia jadi pedagang kaki lima, tapi dipersepsikan dari data statistik, dia posisinya bekerja. Jadi kita punya dua masalah, yang pertama adalah jobless, jadi anak muda yang memang dia menganggur, dia di rumah, atau yang kedua, dia sebenarnya underemployed. Jadi kalau yang jobless tadi udah jelas dia menganggur posisinya, underemployed ini yang kasihan juga nih. Dia kuliah tinggi-tinggi, dia kuliah kemudian per bulannya dapat support dari orang tua 3 juta per bulan. Tapi begitu dia selesai, lulus dapat ijazah, lapangan kerjanya yang sesuai dicita-citakan keahlian ilmunya nggak ada. Akhirnya apa? Dia kerja di perusahaan yang upahnya bahkan di bawah 3 juta. Nah, sebagian akhirnya menyerah dan kembali lagi ke orang tua. Jaga warung, dia nggak dibayar nggak apa-apa, tapi sebenarnya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan itu pekerja yang nggak dibayar, itu jumlahnya juga cukup banyak. Nah itu tadi berarti kalau misalnya dikatakan anak mudanya ini usia berapa spesifiknya, Mas? Kemudian juga di antara jobless dengan underemployment, kalau dilihat sekarang fenomenanya lebih banyak yang mana sebetulnya? Nah, lebih banyak yang underemployed. Underemployed justru. Ya, jadi dia bekerja. Lapangan kerjanya ada tapi lapangan kerjanya ada, upahnya dia underpaid atau upahnya rendah. Passionnya ataupun keahliannya deh, bukan passion, keahliannya itu nggak sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni. Jadi dia udah kuliah dapat IPK bagus misalnya di teknik mesin, tapi masuknya misalnya di teknologi informasi. Mungkin masih ada tekniknya, tapi passionnya dia nggak, passionnya dia kerja di sektor otomotif. Sektor otomotifnya nggak ready untuk melakukan rekrutmen. Lulusan sarjana misalnya, yang terjadi adalah ya akhirnya mereka bekerja asal bekerja. Jadi fenomena asal bekerja ini yang makin lama makin mengkhawatirkan. Kalau ditanya tadi dampak ke ekonomi apa, berarti dampaknya nih, apa yang jadi keahlian dengan lapangan kerjanya nggak sesuai, maka upahnya nanti ke depannya itu akan stuck. Jadi kita kalau mau merayakan bonus demografi, mau merayakan Indonesia Emas 2045, pertumbuhan ekonomi tinggi, ini dengan kondisi underemployment seperti sekarang, itu akan susah. Karena orang yang penting kerja aja. Jadi banyak nih, tanpa mendiskreditkan ya, misalnya kurir, ojol. Itu kalau ditanya, sebagian ada yang sarjana. Saya pernah ketemu bahkan yang S3. S3 bukan S3 kemudian dia pensiun ya, akhirnya dia mencoba menjadi ojol agar tetap produktif, bukan. Dia S3 di usia yang produktif, usianya muda juga, tapi dia jadi ojek online. Jadi kan nggak sesuai nih untuk keahlian yang kualifikasinya tinggi. Artinya memang saat ini kondisinya lebih banyak orang yang bekerja di sektor informal begitu ya. Nah kalau tadi Mas Bima, kalau dari POV-nya masyarakat itu sebetulnya kan cari kerja ya sekarang udah bisa dikatakan relatif sulit. Tapi kalau dari point of view-nya pengusaha, sebetulnya kenapa sih mereka nggak memilih membuka lapangan kerja lebih luas lagi? Ini ada hubungannya nggak dengan misalnya investasi dan lain sebagainya? Oh iya, ada. Investasi itu semakin lama dia semakin kecil elastisitas atau dampaknya terhadap serapan tenaga kerja. Apakah investasi kita naik? Dalam beberapa tahun terakhir kalau dilihat memang trennya naik nih, kecuali di kuartal terakhir ya, di 2025, kuartal ketiga itu ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi yang dilihat bukan hanya nominal, investasinya besar, ada kawasan industri dibangun, ada perusahaan teknologi, ada perusahaan otomotif mau bangun pabrik besar.
Tapi yang dilihat adalah seberapa banyak serapan tenaga kerja per 1 triliun rupiah investasi. Nah itu angkanya terus turun tuh. Dari yang sebelumnya 10 tahun terakhir misalnya, bisa 3.000 orang per 1 triliun investasi masuk. Investasi asing maupun dalam negeri. Tapi sekarang ini 1.400 orang per 1 triliun rupiah investasi yang masuk. Ini kan berarti terjadi penurunan nih. Jadi uang yang sama tapi menyerap tenaga kerjanya lebih sedikit. Tapi yang kedua juga, kenapa banyak perusahaan akhirnya masuk ke dalam sektor-sektor yang short term. Dia sektor-sektor yang jangka pendek. Jadi dia dibandingkan dia bangun pabrik, dia lebih memilih misalnya apa? Menjadi importir. Dibandingkan dia membangun hilirisasi secara penuh nih, mulai dari nikel sampai kemudian menjadi baterai mobil listrik, dia berhenti hanya pada, udah deh smelternya aja, hanya pengolahan yang olahan primer, jadi nikel cuma jadi ferronikel, nikel pig iron, lempar keluar, ekspor. Jadi midstream atau industri tengahnya itu nggak dibangun optimal. Nah disinilah akhirnya yang membuat menjadi lingkaran setan. Bukan perusahaan nggak mau merekrut, tapi tipikal perusahaannya itu nggak butuh banyak tenaga kerja. Oke, berarti ada perubahan gitu. Tapi kalau misalnya dilihat sebetulnya manpower atau sumber daya manusia di Indonesia itu sebenarnya masih menarik nggak sih untuk orang berinvestasi cari tenaga kerja di sini? Oh harusnya menarik sekali dong, menarik sekali. Kalau kita bandingkan ya dengan negara-negara lain, dengan Vietnam, sebenarnya dalam beberapa hal soal produktivitas itu kita nggak kalah dengan Vietnam. Jadi ada yang mempersepsikan mungkin datanya berbeda, tapi kalau kita uji bahwa yang di Vietnam itu soal produktivitas atau output per jamnya, kita bisa lebih unggul daripada Vietnam. Problemnya apa? Problemnya adalah dengan kualifikasi pekerjaan yang sama, yang beda adalah investasi teknologi mesin di Vietnam itu angkanya terus mengalami kenaikan dibandingkan dengan Indonesia. Jadi kalau kita lihat tren 10 tahun terakhir, investasinya adalah investasi yang lebih bersifat bukan ke mesin teknologi, tapi investasi lebih ke arah konstruksi bangunan misalnya. Jadi yang terjadi kita sama-sama nih pekerja, dia punya kualifikasi yang tinggi, suruh masuk ke Indonesia, pasti langsung turun produktivitasnya. Jadi kita sempat bilang ke beberapa teman-teman peneliti itu, udah deh yang S3 dari Jepang, yang produktivitasnya diklaim tinggi di Jepang, suruh datang ke Indonesia, suruh ke perusahaan atau pabrik, terutama pabrik pakaian jadi, itu pasti akan langsung drop. Karena output per jamnya itu menjadi turun akibat teknologi investasinya masih lebih lama. Itu juga terjadi, kita bicara kenapa industri-industri yang dulu banyak menyerap tenaga kerja, misalnya di tebu, gula, dan lain-lain. Cek aja, mesin pabrik gula itu adalah mesin-mesin sebagian peninggalan zaman Belanda. Gimana bisa mengejar produktivitas lebih tinggi gitu. Nah berarti Mas Bima, kalau misalnya kita bisa dikatakan kita punya bonus demografi, nah itu akan jadi petaka kah atau seperti apa? Karena kalau misalnya, berarti gini, kalau misalnya pemerintah tidak melakukan apa-apa, bonus demografi itu akan jadi petaka yang seperti apa sebetulnya? Ya, kita akan tetap jadi negara kelas menengah. Mimpi untuk negara maju baru bisa 2092. 2092? Kalau kita hanya tumbuh 5%, tapi bukan hanya pertumbuhannya. Tadi, serapan tenaga kerja dari per 5% pertumbuhan ekonomi tadi, itu semakin melemah serapannya. Jadi, kita mimpi 2045, bonus demografinya udah selesai. Yang terjadi apa? Ini orang-orang yang lebih senior, orang-orang tua, generasi boomers, generasi X, bahkan milenial yang sudah mulai masuk usia non-produktif ke depannya, ini akan menjadi tanggungan berat sekali bagi Gen Z, bagi Gen Alpha. Jadi Gen Z dan Gen Alpha ke depan harus bekerja pontang-panting untuk bisa menghidupi orang tuanya, kakek neneknya. Jadi kalau sekarang kita udah mengenal generasi sandwich, ya ke depan bukan lagi sandwich nih, udah geprek kayaknya. Nasi geprek itu lebih cocok ya. Oke, Mas Bima, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral